Good morning everyone, menjumpai Anda kembali dari kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra dari Rock International Ministry Brisbane. Ingin berbagi sharing mengenai kehidupan di dalam pernikahan. Saudara, percaya atau tidak, hari ini kita memiliki teknologi yang canggih, konselor-konselor pernikahan yang handal, obat-obat perkasa, dan baju-baju tidur yang seksi, dan makin semaraknya seminar pernikahan. Tetapi inilah ironinya, angka perceraian bertambah naik yang melewati batas 60%. Itu termasuk pernikahan orang-orang percaya. Nah, timbullah pertanyaan yang harus kita jawab ini. Apa mungkin yang kita cari ini melebihi dari sekedar pengejaran akan jenjang karir dan kesempatan-kesempatan yang terbuka ya di depan kita? Mungkinkah sesuatu yang kita cari itu ya merupakan sesuatu yang sederhana, misalnya berbagi intimasi dan keseharian ya dalam berumah tangga? Ini penting kita jawab, saudara. Ya, kadang-kala saya tertegun ya mendengar pengakuan seorang suami yang statusnya cerai, yang bercerita dengan hati yang patah, saudara. Ya, penyesalan yang sangat dalam sekali tentang apa yang hilang dari istri mereka setelah perceraian. Adalah kebiasaan istri mereka dalam memasak ya makanan kesayangan dan keheningan yang mereka nikmati bersama setelah mengantar anak-anak ya tidur di kamar masing-masing. Kadangkala kita tidaklah pernah menghargai ya momen-momen semacam itu sebelum mereka lenyap daripada bagian kehidupan rumah tangga kita ataupun kehidupan kita sendiri. Nah, kadang-kadang saya lihat bahwa suami ini yang hancur hati ini adalah dia mengambil keputusan tanpa berpikir konsekuensinya, apa yang dia akan tabrakkan, termasuk kepada orang-orang yang dia kasihi. Nah, terlalu sering kita mengabaikan detail-detail yang kecil yang membuat kita ini memperhatikan orang lain. Benar-benar kita ini mengabaikan detail-detail yang kecil di dalam kita ini mengasihi orang lain. Nah, begini saudara, ya. Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan dalam rumah tangga. Intimasi itu tidak datang begitu saja, melainkan intimasi itu dipupuk, intimasi itu ditemukan terlebih dahulu. Ya, kemudian dipupuk, ditumbuhkan, dan itu akan menjadi satu buah yang manis yang diberikan kepada mereka yang mengerjakan intimasi. Nah, keindahan dari satu hubungan adalah selalu mengasihi. Bukan cuma memenuhi kebutuhan ya seperti daftar shopping atau daftar belanjaan yang disodorkan seseorang kepada kita. Mari, waktu-waktu ini adalah waktu di mana Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa memperbaiki ya kesalahan kecil demi kesalahan kecil yang kita pupuk selama ini. Dengan apa? Dengan mengaplikasikan kasih itu kembali. Yang pertama, kasih itu adalah fondasi dari sebuah keputusan. Kasih adalah sebuah fondasi, ya, adalah fondasi dari sebuah keputusan. Kalau saudara itu mengambil keputusan, biarlah saudara tidak terpengaruhi oleh emosi, ya, personality, atau maupun seks ataupun sumber kesenangan lainnya. Semua keputusan yang saudara berikan, saudara pikir jauh-jauh. Dan itu dasarnya adalah kasih sendiri. Kemudian yang kedua, sulit untuk mengasihi. Ya, kalau kita ini sulit untuk mengasihi, kita harus datang kepada sumbernya, yaitu Allah sendiri. 1 Yohanes dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih sendiri. Allah memiliki kasih yang berkelimpahan. Anda akan kepenuhan sehingga tidak bisa kalau tidak membagikan kasih. Dan yang ketiga, ya, kalau kita kehabisan kasih, jelas sekali bahwa kita harus memiliki Allah. Kalau kita tidak memiliki Allah, ya jelas sekali bahwa kita tidak memiliki kasih itu. Ataupun lebih tepatnya gini, kita harus dimiliki oleh Allah. Ya, sehingga kasih itu bisa tinggal di dalam hati kita.
Izinkan Roh Kudus itu menyempurnakan dalam Anda. Saya mau berikan satu ayat, satu perikop di 1 Petrus pasal yang 1 Petrus 1, 1 Petrus pasal yang ketiga. Ya, itu ada nasihat mengenai hidup bersama suami istri. Ditulis daripada Rasul Petrus yang menikah. Biasanya kita lihat di Efesus dan lain sebagainya yang ditulis oleh Rasul Paulus yang tidak menikah. Tapi ini kita belajar dari seseorang yang menikah, saudara. Dikatakan demikian, pasal ketiga ayat pertama. Demikianlah juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Petrus melukiskan bahwa harta yang terbesar ya adalah bukan perhiasan yang luar ini, tetapi manusia batinnya ini. Dengan keanggunan, dengan sinar kemuliaan Kristus, itu mereka bisa memenangkan suami-suami mereka yang masih hidup di luar Kristus. Sedangkan untuk suaminya di ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kita harus mengerti akan istri kita, kita harus mengasihi akan istri kita. Ya, kita harus melayani istri kita supaya apa? Doa kita jangan terhalang. Ya, ayat yang ke-8 dan akhirnya hendaklah kamu semua suami istri seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus juga mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Hati-hati, saudara. Ya, peringatan kepada kita semua. Ketika kita merasa ya tidak lagi atau kecekik dalam mengasihi pasangan kita, ya, maka jelaslah hubungan Anda dengan Tuhan tidaklah seintim seperti yang pernah Anda miliki. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Maka Dia yang adalah kasih itu akan mendekat kepadamu. Terakhir, investasikan diri Anda pada pasangan Anda. Ya, kalaupun kasih sudah mati, itu akan bangkit kembali. Ya, kasih itu akan bangkit kembali. Belum terlambat kok. Ya, apabila Anda menabur kasih terhadap pasangan Anda hari ini. Yang menuai kebahagiaan bukan lain adalah Anda sendiri. Ya, tetaplah indah teman. Saya berdoa, biarlah Tuhan, kemanisan Tuhan, menaungi dan melingkupi kehidupan rumah tangga Anda. Tuhan memberkati.